Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairuddin akramakumullah. Di awal pertemuan tadi sudah disampaikan bahwa di antara orang-orang yang tidak layak untuk diambil ilmunya adalah yang pertama al-jahil, orang yang tidak berilmu alias bodoh. Orang-orang yang tidak berilmu atau orang-orang jahil adalah pertama orang-orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Yang kedua, al-jahil, orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang kecenderungannya mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang kecenderungannya mengikuti syubhat. Kemudian berikutnya orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang kecenderungannya mengikuti perkara-perkara yang muhdatsat atau perkara-perkara yang bid'ah. Alhamdulillah. Yang berikutnya yang kedua, orang yang tidak boleh untuk kita ambil ilmunya adalah al-fusaq, orang-orang fasik, al-kharij an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya adalah at-taib minadz-dzunub, orang yang baru bertaubat dari dosa. Boleh kita tambahkan ke dalamnya orang yang baru masuk dan mengenal Islam. Sungguh sangat disayangkan kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini lebih cenderung senang kalau mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh orang yang baru masuk Islam. Padahal di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah orang-orang yang mendapatkan udzur, ringanan, lantaran apa? Lantaran kebodohannya, lantaran belum banyak mengenal dinul Islam. Tapi kalau sekarang aneh, justru begitu masuk Islam langsung jadi ustaz, langsung jadi kiai, langsung jadi tokoh agama, berbicara tentang Islam di sana sini. Yang paling layak, yang paling pantas orang yang baru masuk Islam adalah belajar, lebih memperdalam lagi ilmuwan dalam soal agama agar supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Kemudian yang tidak boleh untuk kita ambil ilmunya adalah siyasiyun, harakiyun, siyasiyun, para politikus, orang-orang yang sibuk dalam sebuah pergerakan
Mereka-mereka yang menghabiskan waktunya untuk urusan politik, bukan untuk urusan agama. Sekalipun mereka berbicara tentang agama, tetapi mereka tidak layak untuk diambil ilmunya. Itulah ikhwanifiddin di antara pihak-pihak yang kita tidak boleh mengambil ilmu dari. Kemudian selanjutnya kita akan mulai memasuki pembahasan risalah Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Qala al-Qadhi Abil Husain Muhammad ibn Abi Ya'la qara'tu ala al-Mubarak qultu lahu akhbarana Abdul Aziz al-Azji akhbarana Ali ibn Bishran akhbarana Uthman al-Ma'ruf ibn Simak qala haddathana al-Hasan ibn Abdul Wahhab haddathana Sulaiman ibn Muhammad al-Minqari حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم. Dari Abdus bin Malik Al-Aqtar, beliau mengatakan saya telah mendengar Abu Abdullah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan usul sunnah indana, dasar sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada apa yang telah dipegangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat sunnah yang dimaukan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala di sini adalah menyangkut masalah i'tiqadiyah, masalah keyakinan. Hal ini bisa kita simpulkan dari pernyataan beberapa para imam ahlu sunnah, seperti diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan lafdus sunnah fi kalamis salaf, kata sunnah di sisi para salaf mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama menyangkut masalah-masalah ibadah, dan yang kedua menyangkut masalah-masalah i'tiqadiyah atau keyakinan. Tetapi ketika mereka menyebut kata sunnah dalam karya-karyanya, maka yang dimaukan adalah perkara-perkara yang menyangkut masalah i'tiqadiyah atau keyakinan. Kemudian berikutnya yang kedua, pernyataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di mana beliau mengatakan as-sunnah indal a'immah, kata sunnah di sisi para imam-imam, para ulama, berarti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang bersih dari perkara-perkara syubhat dan syahwat, menyangkut masalah ibadah,
masalah keyakinan, muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kata Ibnu Rajab, kata sunnah digunakan oleh mereka untuk menyebutkan perkara-perkara yang terkait dengan masalah akidah secara khusus, yaitu akidah-akidah yang bersih, selamat dari penyimpangan. Untuk itulah tadi kita katakan bahwa yang dimaksud dengan kata sunnah oleh Imam Ahmad ketika beliau mengatakan dasar-dasar sunnah adalah dasar-dasar i'tiqadiyah, akidah, keyakinan, pokok-pokok akidah, keyakinan yang harus dan wajib diketahui oleh setiap muslim. Kemudian Imam Ahmad mengatakan indana, menurut kami. Apa maksudnya? Apakah menurut Imam Ahmad saja? Tidak. Yang dimaksud oleh beliau, dasar-dasar sunnah menurut kami adalah menurut para a'immah, ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis. Semua perkara-perkara yang akan disebutkan nanti adalah perkara-perkara yang disepakati dan dinyatakan oleh para a'immah, ahli sunnah wal jamaah dan ahli hadis. Qala usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, dasar-dasar sunnah menurut kami adalah pertama at-tamassuk, berpegang teguh kepada apa yang telah dipegangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang dipegangi oleh para sahabat? Apa yang menjadi pijakan dan pegangan para sahabat Rasulullah? Jawabannya adalah Al-Quran was sunnah, Quran dan sunnah. Berpegang kepada apa yang telah dipegangi oleh para sahabat Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa Imam Ahmad rahimahullah tidak langsung mengatakan bahwa dasar-dasar sunnah menurut kami adalah berpegang teguh kepada Quran dan sunnah? Jawabannya adalah karena beliau ingin memberitahukan kepada kita bahwa salah satu dasar yang harus diyakini, dijadikan sebagai akidah, adalah wajibnya mengikuti salafus saleh, generasi terbaik umat ini. Dalam hal ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar akidah yang pertama, wajib mengikuti para salaf, para pendahulu. Dalam hal ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah beliau mengatakan berpegang kepada apa yang telah dipegang oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diajak untuk mengikuti para salaf, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengimani Quran dan sunnah, dalam memahami Quran dan sunnah, dan dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini maksudnya. Banyak dalil dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, bahkan ijma' yang mewajibkan kita semua untuk mengikuti para salaf, para pendahulu yang saleh, dalam hal ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas
petunjuk baginya, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni para sahabat, maka akibatnya Allah akan membiarkannya dan Allah akan memasukkannya ke dalam Jahannam. Tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaan para sahabat, para salafus saleh, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama yang memeluk dinul Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah puji mereka dan Allah memuji siapa yang mengikuti mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma ana alaihil yaum wa ashabi." Yang selamat adalah yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menyertakan para sahabat-sahabatnya. Ini semua menjadi keterangan yang jelas bagi kita agar mengikuti para salafus saleh dalam mengimani Al-Quran dan As-Sunnah, memahami keduanya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernyataan para imam juga banyak kita dapatkan, semuanya berisi ajakan untuk berpegang, untuk mengikuti jejaknya para salaf. Alaika bi athari man salaf, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, hendaknya engkau berpegang kepada jejaknya salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun semua manusia mengusirmu. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal, hati-hati kamu dari pendapat-pendapat manusia, jauh dari kebenaran, jauh dari Quran dan Sunnah. Sahabat Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ikuti oleh kalian, wa la tabtadi'u. Jangan membuat perkara yang baru, faqad kufitum, karena sungguh urusan agama kalian itu sudah dicukupkan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan secara panjang lebar, sekalipun para salaf dalam hal ini sahabat berbeda pendapat, maka kita tetap tidak boleh keluar dari pendapatnya mereka. Para salaf, para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat misalkan, maka kita tetap tidak boleh keluar dari pendapat mereka dengan memunculkan pendapat yang baru. Tapi kewajiban kita tetap mengikuti salah satu dari pendapat para sahabat itu. Jangan heran kalau para a'immah terkadang membuat bab dalam pembahasannya, bab nahyu an syudud li ahli ilmi, larangan menyelisihi ahli ilmi, menyelisihi para ulama. Tidak boleh memunculkan pendapat yang baru yang tidak dikenal di kalangan para salaf, para pendahulu kita, di kalangan para ulama. Jangan sampai seseorang dengan gayanya mengatakan ulama ini atau imam ini mengatakan haram, imam ini mengatakan halal, saya katakan mubah misalnya. Tidak pantas bagi seseorang mengatakan
Syekh Fulani berkata hadis sahih, Syekh yang ini mengatakan hadis hasan, saya katakan hadis dhaif misalnya. Sementara apa yang dia ucapkan itu tidak ada pendahulunya. Para ulama hanya mengatakan hasan dan sahih. Lalu dia memunculkan pendapat baru dengan mengatakan dhaif. Ini namanya tidak ittiba' terhadap salaf. Para salafus saleh tidak seperti itu. Maka ikhwan fillah akramakumullah, Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan sekali lagi, dasar-dasar sunnah keyakinan menurut kami yang pertama adalah berpegang teguh kepada apa yang telah dipegangi oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, menjadikan mereka sebagai panutan, teladan. Karena dengan menjadikan para salaf, dalam hal ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai yang layak dijadikan panutan atau diikuti, maka akan sampai kepada keselamatan. Para sahabat adalah orang-orang yang hadir ketika wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran agama di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara otomatis ada jaminan keselamatan. Untuk itulah di samping wajib mengikuti para salafus saleh, dalam hal ini sahabat Rasul, juga wajib untuk iqtida bihim, contoh, menjadikan mereka sebagai panutan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma ana alaihi yaum wa ashabi, yang selamat adalah yang sesuai dengan aku dan para sahabat. Qala wa tarkul bid'ah, dasar sunnah lainnya adalah tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan setiap kebid'ahan adalah merupakan kesesatan. Segala perkara yang baru, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut urusan agama, maka masuk dalam kategori bid'ah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan kami yang tidak ada contoh sebelumnya, maka akan tertolak. Beliau juga menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka akan tertolak. Yang membuat dan yang melakukan sama-sama tidak akan diterima. Untuk itulah dasar sunnah keyakinan berikutnya adalah tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan secara totalitas. Kenapa? Karena kullu bid'atin dhalalatun, setiap kebid'ahan adalah sesat. Bahkan para ulama menyebutkan betapa
jeleknya dan tercelanya keadaan orang yang kecenderungannya menciptakan dan membuat perkara-perkara baru dalam agama, entah itu menyangkut masalah ibadah atau lebih-lebih menyangkut masalah i'tiqad, akidah. Sungguh sangat jelek keadaan mereka karena pertama, syariat sudah sempurna, tidak butuh kepada adanya penambahan atau bahkan pengurangan. Yang kedua, orang-orang yang melakukan kebid'ahan secara tidak langsung mu'anidun li syar'i, menentang syariat dan menyalahi aturan syariat. Yang ketiganya yang menunjukkan betapa jelek dan buruknya orang-orang yang senang melakukan kebid'ahan adalah karena pelaku bid'ah adalah muttabi'un li hawa, berarti mengikuti hawa nafsunya. Tidaklah seseorang itu terjerumus dan melakukan kebid'ahan, melainkan yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya hawa nafsu. Tidak salah jika kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan man istahsana faqad syara'a, siapa yang menganggap atau memunculkan anggapan-anggapan baik dalam persoalan agama yang tidak ada contohnya, faqad syara'a, maka sungguh dia dicap telah membuat syariat baru. Mendorong seseorang untuk memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan yang baru dalam agama adalah hawa nafsu. Itulah sekali lagi betapa tercelanya para pelaku bid'ah. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa terjadinya kebid'ahan. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yang pertama adalah karena faktor al-jahlu, kebodohan bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bodoh terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faktor yang kedua bisa disebabkan karena apa yang sudah kita singgung tadi, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an agar jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabili." Jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu karena hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Quran surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa ta'ala mencap para pengikut hawa nafsu sebagai pihak yang paling sesat. Waman adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Tidak ada lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kebid'ahan adalah selalu berhubungan dengan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang rancu,
perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang butuh kepada penjelasan yang lebih rinci. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebut orang-orang yang kecenderungannya senang mengikuti perkara syubhat dengan sebutan orang-orang yang dalam hatinya ada zaygh. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka kecenderungannya adalah selalu mengikuti perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang samar. Dan kecenderungan untuk mengikuti perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang samar adalah termasuk bagian dari perilaku jahiliyah yang ditentang dan diselisihi oleh Islam. Untuk itu, agar kita selamat, terbebas dari segala macam kebid'ahan, maka hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur syubhat. Faktor yang keempatnya adalah al-i'timadu 'alal aqli al-mujarrad, bersandar kepada akal semata, menjadikan akal sebagai satu-satunya rujukan, menjadikan akal sebagai satu-satunya pijakan. Jelas ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Islam, di mana Islam memerintahkan kepada kita agar mengedepankan at-taslim, penerimaan dan penyerahan diri yang sempurna. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Allah tidak memerintahkan pikir-pikir dulu, timbang dulu dengan akal, masuk akal atau tidak. Kalau masuk akal terima, kalau tidak jangan diterima. Allah tidak memerintahkan seperti itu. Yang Allah perintahkan apa yang datang dari Rasul, khudhuhu, ambil. Itu semua karena syariat ini maha agung, syariat ini maha sempurna, maha besar, sedangkan akal sesuatu yang sifatnya terbatas. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya tersebar kebid'ahan di sana sini, banyaknya para pelaku bid'ah adalah lantaran lebih cenderung mengedepankan akal dibanding nas, dibanding Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima adalah at-taqlid wa ta'assub, taklid dan ta'assub, fanatik. Taklid mengikuti sesuatu yang sebetulnya bukan hujjah, sedangkan ta'assub atau fanatik adalah mempertahankan atau membela sesuatu tanpa melihat hak atau batil. Ini bisa menjadi faktor timbulnya berbagai macam kebid'ahan. Kemudian yang terakhir adalah mukhalatatu ahli syarr,
Mujalasatuhum, bergaul bersama dengan orang-orang yang buruk keadaannya, jelek akidahnya, jelek manhajnya, buruk ibadahnya, perilakunya, dan akhlaknya. Bergaul bersama dengan mereka dan duduk bersama dengan mereka bisa menyeret seseorang untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Entah itu bid'ah dalam urusan agama atau lebih-lebih bid'ah dalam urusan akidah. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am berikan wejangan kepada kita semua agar ketika kita mendapati adanya orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita segera menghindar darinya. Jangan duduk berkumpul bergaul bersama dengan mereka-mereka yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Wa tarkul khusumat. Dasar-dasar sunnah lainnya adalah tarkul khusumat, meninggalkan permusuhan, pertentangan yang dilatar belakangi oleh adanya jidal, perdebatan yang tidak ilmiah. Kemudian watarkul julus ma'a ashabil ahwa. Dasar sunnah berikutnya adalah meninggalkan duduk atau tidak bergaul dengan ashabul ahwa, orang-orang yang kecenderungannya senang mengikuti hawa nafsu. Tidak sedikit di kalangan para imam salaf yang mereka menasihati kita semuanya agar menghindar dari perkumpulan ahlul ahwa. Seperti pernyataan Abu Qilabah, la tujalisu ahlul ahwa. Jangan kalian duduk bersama dengan ahlul ahwa. Atau seperti apa yang sudah tadi kita sampaikan, sikap Muhammad ibn Sirin ketika menghadapi ahlul ahwa. Larangan bermajlis bersama dengan mereka dan sikap yang tegas yang harus ditampakkan kepada mereka adalah bagian dari dasar-dasar keyakinan, dasar-dasar sunnah yang harus kita jadikan sebagai pegangan jika kita mengaku ittiba terhadap para salafus saleh. Qala wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Selanjutnya tidak berdebat ataupun melakukan jidal dalam persoalan agama. Para a'immah, para salaf memandang bahwa jidal, perdebatan bukanlah salah satu cara untuk mencari kebenaran. Jidal, perdebatan bukanlah salah satu cara untuk memperbanyak ilmu agama. Untuk itulah salah satu perkara yang dijadikan sebagai usul sunnah di sisi ahlu sunnah wal jamaah adalah tarkul mira wal jidal, tidak berdebat atau meninggalkan perdebatan. Perdebatan hanya boleh dilakukan ketika memang tidak ada cara yang lain, dan itu pun kalau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu dengan cara debat, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Khonafillah karamani wa akramakumullahu jami'an. Untuk sementara insyaallah kita akhiri taklim pada siang hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa kita lanjutkan. Dan insyaallah masih ada taklim berikutnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Mubarak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.